Saudara, Polrestabes Bandung menangkap 3 tersangka pemerkosa remaja berusia 14 tahun di Bandung, Jawa Barat. Sementara belasan pelaku lain yang diduga terlibat masih diburu polisi. Kasus pemerkosaan, penyiksaan, dan perdagangan manusia terhadap remaja berusia 14 tahun di Bandung, Jawa Barat jadi perhatian serius. Sebanyak 3 tersangka telah ditangkap polisi. 1 diantaranya adalah perempuan. Saat ini, polisi masih memburu belasan pihak lain yang diduga terlibat. Keberadaan pihak lain diketahui polisi berdasarkan keterangan korban dan ketiga tersangka yang kini ditahan. Menurut berita acara, tersangka yang 3 orang ini ada 17 lagi yang akan kami lakukan penangkapan. Sedang dikejar sekarang ya. Mohon waktu, kami akan lakukan penangkapan terhadap 17 orang yang berkaitan dengan kegiatan undang-undang ini, peristiwa ini. Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan, selain pendampingan terhadap korban, pihaknya akan bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Kami kutip dari laman detik.com, Menteri Bintang menyatakan akan segera bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menyamakan perspektif dalam menangani kasus ini secara intens. Dalam kasus ini, ketiga tersangka yang kini ditahan terancam tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Fida, saat ini ada 17 terduga pelaku dan kini masih dalam pencarian polisi. Lalu peran mereka dalam kasus ini apa saja, Fida? Ya baik, selamat siang Radi dan juga saudara. Peran dari 17 orang yang hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung. Ini mereka semua keseluruhannya adalah laki-laki hidung belang, Radi dan juga saudara, yang menyewa korban melalui aplikasi WeChat. Terhitung sejak korban mulai menghilang, yakni sejak tanggal 15 hingga tanggal 22 Desember yang lalu. Polisi menyebut salah satu di antaranya ini adalah berinisial DDN yang berusia 40 tahun. Di mana DDN ini baik dari pihak keluarga korban maupun pihak pengacara korban ini menduga kuat bahwa DDN ini merupakan otak kriminal atau otak pelaku dari kasus ini. Karena memang 1 hari setelah korban ini dinyatakan hilang, korban ini sempat dibawa oleh 3 tersangka ke rumah DDN dan kemudian pada saat korban berada di rumah DDN ini, korban kemudian diruda paksa setelah sebelumnya dipaksa untuk meminum minuman keras sehingga tidak sadarkan diri. Dan kalau kita lihat, Radi dan juga saudara, kemarin saat polisi menetapkan 3 tersangka, polisi menyebut tidak ada kendala dalam pencarian ke-17 orang ini karena polisi sudah berhasil mendapatkan data-data keseluruhan 17 buron tersebut. Karena memang data-data para pelaku tersebut terekam melalui chat mereka dengan para tersangka pada saat proses para pelaku ini kemudian memesan dalam tanda kutip korban kepada para tersangka. Yang masih dilakukan polisi, Radi dan juga saudara, hingga saat ini adalah mendalami terus keterangan dari 3 tersangka untuk menemukan kemungkinan adanya tersangka tambahan. Kalau berdasarkan informasi kemarin, paling tidak selama beberapa hari ke depan polisi memastikan akan ada tersangka tambahan yang akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Mengingat korban adalah remaja yang usianya masih 14 tahun, yang notabene ini adalah anak di bawah umur. Sehingga Radi dan juga saudara, siapapun yang kemudian menyewa korban pada saat korban kemarin ditahan oleh ketiga tersangka ini dijerat oleh pasal perlindungan anak. Sementara itu pasal berlapis terkait penculikan, lalu juga eksploitasi dan pencabulan dengan ancaman minimal 3 tahun dan juga maksimal 15 tahun penjara, serta pasal terkait perlindungan anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Ini juga dilayangkan oleh pihak kepolisian kepada ketiga tersangka yang saat ini telah berhasil ditahan oleh pihak kepolisian, Radi. Baik, Fida, lantas seperti apa kronologi kasus ini hingga akhirnya terungkap oleh pihak kepolisian? Ya, baik, Radi dan juga saudara, sebelumnya korban ini berkenalan dengan tersangka MS melalui Facebook begitu pada awal September.
Dan korban ini sempat menjalin hubungan dengan MS selama 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu korban akhirnya tidak menjalin hubungan dengan MS. Setelah itu selang beberapa minggu kemudian, tepatnya pada awal Desember, korban ini berkenalan juga melalui aplikasi Facebook dengan IM. Yang IM ini mengaku bahwa dirinya ini adalah teman dari MS. IM sempat kemudian meminta korban untuk bertemu, namun korban menolak. Namun IM itu tidak menyerah di situ. Pada 15 Desember, IM ini mengajak korban untuk bertemu di kawasan Gede Bage, Kota Bandung, Radi. Dan di lokasi itu ternyata saat korban bertemu dengan IM, ternyata di sana sudah ada MS dan juga satu tersangka lagi yakni ABHSV. Dan disitulah korban dibawa kabur oleh ketiga tersangka naik bus ke arah Melong Cijerah. Dan disitulah ruda paksa dan juga penyekapan terhadap korban untuk kemudian melayani laki-laki hidung belang ini dilakukan kepada korban oleh 3 tersangka. Paling tidak sejak tanggal 15 hingga tanggal 22 ini korban sudah melayani, dipaksa untuk melayani belasan laki-laki, di mana setelah itu akhirnya pada saat korban ini dinyatakan hilang, pihak keluarga ini mulai mencari lewat Facebook. Dan kemudian saat pihak keluarga mulai mencari lewat Facebook, ada orang yang mengaku melihat korban melalui aplikasi WeChat. Dan disitulah pihak keluarga beserta pihak kepolisian ini mencoba untuk menjebak ketiga tersangka. Dan akhirnya ketiga tersangka ini berhasil ditemukan pada tanggal 23 Desember kemarin, Radi. Baik, terima kasih Fida Alatas, melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.